Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise. Connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Hai boys and girls. Wah, kalian terlihat keren banget hari ini. Welcome to my star. Guys, apakah kalian siap buat ibadah hari ini? Kalau kalian siap, coba klik dulu dong like-nya buat ibadah hari ini. Yuk, kita klik bareng-bareng ya. 1, 2, 3, klik. Thank you kids. Hal seru yang bakal kita lakuin sekarang adalah bermain games. Siapa yang mau main games? Angkat tangan coba. Yeay! Hari ini kita akan bermain emoji challenge. Cara mainnya gampang. Di layar kalian akan muncul gambar emoji. Dan kita akan mencoba untuk membuat ekspresi wajah seperti emoji yang muncul. Gimana? Kalian mau coba dulu nggak? Oke, yuk kita coba untuk membuat emoji ini. Gimana? Kalian bisa kan kids? Good job! Oke, yuk kita sekarang langsung mulai aja bermainnya. Semangat! Wah, gimana? Kalian bisa ngikutin gak kids? Good job! Sekarang, ayo kita berdiri dengan tegap dan ucapkan super words ini bersama-sama. Wah, mi. Wah, mi. Gak, with me. Hai kids, kita mau memuji Tuhan. Ikutin gerakan kita sama-sama ya. Let's go. I wanna do right, wanna do it right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do good job! Kita lakuin lagi ya, lebih semangat. Oke? Let's go! I wanna do right, wanna do it right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey,
I wanna be more like you. I wanna be more like you. One more time. I wanna be more like you. Yay! Good job, kids. Halo kids, ayo kita bangkit berdiri karena kita memuji Tuhan because Jesus is our superhero. Yuk, yang semangat. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Better than Bobby! Yeah, 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 yeah. Better than Action Man! Yeah, 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 yeah. Better than everyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Hai. Halo. Hai kids. Hari ini Kak Jen dan Kak Reno akan bercerita tentang sekelompok lebah yang sedang bermain di halaman belakang. Yes. Kalian mau dengar ceritanya? Oke, let's go. Suatu pagi yang cerah, ada sekelompok lebah yang sedang bermain di halaman belakang. Lalu tiba-tiba terjadi suatu hal yang tidak menyenangkan. Kami sekelompok lebah bermain bersama, berkeliling di halaman melihat bunga di taman. Kami sekelompok lebah bermain bersama. Hip hip, Hooray! Aduh! Woi! Ah, sorry friend. It's okay friend, gak apa-apa kok. Wah, maaf ya teman-teman. hah, sakit tahu. Wah, si lebah marah. Dia pergi meninggalkan teman-temannya. Ya, gimana nih teman-teman? Ya sudah, biarkan saja dulu. Mungkin dia perlu waktu. Ayo kita bermain lagi. Kami sekelompok lebah bermain bersama, mengelilingi bunga di taman. Yeay! Kami sekelompok lebah. Hip hip, hooray!
Dari kejauhan, lebah yang marah merasa kesal dengan teman-temannya yang sedang asik bermain. Dia mencoba menenangkan dirinya sambil merenungkan. Kenapa dia harus marah dan memusuhi teman-temannya ya? Kami sekelompok lebah bermain bersama, mengelilingi bunga di taman. Yeay! Hai teman-teman, Eh, boleh aku bergabung? Wah, tentu boleh sekali. Aku minta maaf ya, tadi aku nggak sengaja tabrak kamu. Iya, aku sudah memaafkan kamu. Aku juga minta maaf ya, karena aku tadi marah-marah. Oke, tidak apa-apa. Kami Sekelompok sekelompok lebah bermain bersama. Hip hip hooray! Yeay! Lebah-lebah itu sekarang bermain bersama lagi. Mereka tidak lagi bermusuhan. Lebah yang marah sudah memaafkan temannya. Yeay! Yeay. Seneng ya bisa saling memaafkan kayak gitu? Betul banget Kak Reno. Karena nih kalau kita marah, benci, atau sebel sama orang lain, malah kita sendiri loh yang rugi Kak Reno. Karena teman kita jadi berkurang. Meskipun kita punya banyak banget teman, tapi kalau kita suka marah-marah dan benci sama teman kita, lama-lama teman kita jadi berkurang satu. Habis deh Kak Reno. Iya betul. Sama kayak lebah tadi. Hampir aja dia nggak punya teman karena marah dan gak mau maafin temennya. Nah, Kak Reno, Kids, hari ini kita akan belajar tentang superpower yang bisa membuat kita tidak mudah marah, tidak benci, dan tentunya punya banyak teman. Wah, emang ada ya Kak superpower yang bisa bikin kita tidak mudah marah, tidak benci, dan jadinya bikin kita punya banyak teman? Ada dong Kak Reno. Superpower yang sangat spesial ini dari Tuhan Yesus untuk kita semua loh. Namanya adalah forgiveness, memaafkan. Kids, ayo coba katakan yang keras bersama kakak ya. 1, 2, 3. Forgiveness, memaafkan. Memaafkan ya? Kids, apakah kalian tahu apa itu memaafkan? Hari ini kita akan belajar tentang memaafkan. Kids, apakah kalian pernah merasa kesal, tidak suka, marah kepada orang lain? Misalnya ada yang rusakin mainan kalian tuh. Tiba-tiba ada temen yang ngerebut mainan kalian. Ada nggak? Oh, aku lagi mengalaminya Kak. Jadi di sekolah ada teman aku yang di kelas tuh suka pakai barang-barang aku tanpa minta izin. Nah, udah gitu gak dibalikin. Penghapus, pensil, bolpen semuanya hilang gara-gara dia. Aduh, pokoknya nyebelin dah. Dia bilang gak sengaja, terus minta maaf. Tapi besoknya diulangi lagi. Nah, kalau ada yang ngeselin kayak teman Kak Reno gitu tuh, menurut kalian apakah Kak Reno harus musuhin atau Kak Reno harus maafin? Bahkan sebelum teman Kak Reno tadi minta maaf. Coba tuliskan jawaban kamu di kolom komentar ya. Waktu itu sih aku langsung marahin dia. Aku juga gak mau duduk deket dia, apalagi pinjemin barang-barang aku ke dia. Ntar hilang lagi. Pokoknya aku males deh temenan sama dia. Soalnya udah berkali-kali pokoknya banyak banget ngilangin barang aku Kak. Sampai berapa kali? Kayaknya lebih dari 5 kali. Banyak juga ya. Waduh, kalau cuma 1 kali kayak lebah tadi yang ditabrak sama temennya sih mungkin bisa kita maafin ya. Tapi kalau udah kayak temennya Kak Reno yang berkali-kali sampai lebih dari 5 kali, gimana nih Kids? Harus kita maafin juga nggak ya? Gini deh, kita langsung aja cari jawabannya di Alkitab ya.
Di Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memaafkan. Oke, it's time to open your Bible. Come on, let's sing together. Oke, yuk keluarin suara kamu, keluarin Alkitab kamu, kita nyanyi bareng-bareng. Siap Kak Reno? Ready? Oke, let's go. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Yeay! Kita mau dengerin kisah dari buku kesayangan kita nih. Kita akan mendengarkan kisah Yesus dan Petrus, murid Yesus, dari kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Panjang ya Kak? Panjang banget. Tenang-tenang, kajian akan ceritain. Suatu hari, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan Yesus, berapa kalikah kita harus memaafkan seseorang jika dia berbuat salah berkali-kali kepada kita terus-menerus?" Kayak gitu tanya Petrus kepada Tuhan Yesus. Jadi nih Kak, misalnya si Anton, teman kita, gak sengaja ngerusakin mainan kita. Terus dia minta maaf. Ya. Dan habis itu kita maafin dong, ya kan? Jelas. Besoknya si Anton lagi minum es teh. Seger nih, enak. Dan gak sengaja dia tumpahin minumannya kena baju kita. Dia minta maaf karena gak sengaja. Maafin gak Kak? Maafin. Terus besoknya lagi nih, si Anton lagi lari-lari main sama teman-teman. Gak sengaja, ngedorong kita dan kita sampai jatuh. Nah, maafin jangan. Udah 3 kali loh. Aduh, kalau udah berkali-kali gitu sih maunya nggak aku maafin Kak. Gimana menurut kalian kids? Maafin jangan? Jawaban Kak Reno nggak mau maafin ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus punya jawaban yang beda loh dari Kak Reno. Yuk kita lihat dan dengerin baik-baik apa jawaban Yesus. Have you ever been so angry at someone that it was hard to forgive them? One day, Peter asked Jesus, "How many times shall I forgive someone who sins against me? 7 times?" "Not 7 times," Jesus said, "but 70 times 7. Jesus meant that we should not count the times that we forgive someone. We should be willing and ready to forgive. Then Jesus told a story to make his point. A certain man worked for a king, managing the king's money. One day the king sat down to look at his accounts. He discovered this man's account was millions in debt, far more than the man could ever repay. The king ordered the man, his wife, and his children to be sold, and everything he owned was to be sold. All the money would help to repay the debt. The man fell on his knees and begged for mercy. "Give me time," he said, "and I will repay everything I owe." The king knew the man could never repay so much money, but the king felt sorry for the man, so he canceled the debt and let his servant go. The king's servant was so relieved he rushed away. On his way out, he met another servant, one who owed him money. It was just a little bit, about a day's wages. The king's servant grabbed the second man by the neck, and he began choking him. "Pay me back the money you owe me," he demanded. "Please be patient with me," begged the second man. "Give me time, and I will repay back everything I owe you." But the king's servant refused. He had the second man thrown in prison until he could repay the debt. Other servants of the king saw the whole thing. They immediately reported it to the king.
The king called the first servant back. "You wicked servant," he stormed. "I canceled millions you owed me. Shouldn't you have had the same mercy on someone else? Someone who owed you so little?" The king had his servant taken away to prison. We are like the king's servant. He owed more than he could ever repay. We can never be good enough, but just as the king forgave his servant, God has forgiven our sins. And since God has forgiven us, He asks us to treat others with mercy and kindness and forgiveness. Wow, wah. Kids, kalian denger gak tadi? Kata Yesus, berapa kali kita harus memaafkan? Ayo, bilang dengan keras coba ya. 70 kali 7. Wah, berapa tuh Kak Reno? Banyak banget ya. Banyak banget. Kalian bisa hitung nggak, kids? Aduh, kayaknya jari tangan, terus pakai jari kaki aku, ditambah jarinya Kajen juga, gak akan cukup nih. Bener juga ya Kak Reno. Nah, belajar dari kisah ini, si pegawai tadi mau diampuni atau mau dimaafin sama orang lain. Tapi ternyata dia nggak mau mengampuni atau dia nggak mau memaafkan orang lain, kids. Kita juga ternyata sering minta maaf dan diampuni, benar nggak? Sama Tuhan. Karena kita buat salah sama Tuhan Yesus, tidak taat. Sama papa mama, kita suka nggak taat kan sama papa mama? Kita minta maaf. Dan mungkin sama orang lain. Berarti kita juga harus mau mengampuni orang yang minta maaf sama kita. Tuhan Yesus sudah memaafkan kita. Semua dosa kita, dosa Kajen, dosa Kareno, dosa kalian yang begitu banyak sudah dimaafkan dan dihapuskan. Karena itu, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, Kareno, setelah mendengar super Bible story yang super keren tadi, menurut Kareno nih, apa yang harus Kareno lakukan sama teman Kareno di sekolah tadi? Ayo, apa? Aku harus memaafkan temanku gak? Good. Aku sadar kalau aku tidak boleh marah, benci, dan memusuhi temanku itu. Tuhan Yesus saja sudah memaafkan semua dosa kita. Ya. Jadi aku harus bisa memaafkan orang lain. Nah, besok aku juga harus ketemu sama temanku ini nih. Iya betul. Di sekolah dan memaafkannya. Ya. Supaya kita bisa berteman lagi. Good job Kareno. Kareno mau melakukan hal yang benar, kids. Dan Kareno bakal jauh lebih baik lagi kalau Kareno mau minta maaf duluan loh. Saat kita marah sama orang lain, tadi Kareno marah sama temennya. Mungkin Kareno menyakiti hati temennya Kareno loh. Dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita juga. Jadi kita juga bersalah. Ketika kita sudah berbuat salah, kita harus mau dan berani untuk meminta maaf terlebih dahulu. Ya sih Kak, saat aku marah kepada temanku, aku jadi berkata hal yang menyebalkan. Wah, iya, apa tuh? Aku bilang dia payah dan aku tidak mau berteman dengannya. Pasti dia sedih mendengar perkataanku ya Kak. Aduh, aku harus segera minta maaf nih. Ya Kareno udah bener nih. Kareno harus meminta maaf dan mau memaafkan teman Kareno. Dan Kajen harap kita semua, Kajen, kids di rumah, juga mau meminta maaf jika melakukan kesalahan. Karena itu adalah tindakan yang baik dan benar. Mau memaafkan dan mau meminta maaf. Yuk sekarang kakak ajak baca bersama-sama ya. Ikutin, ayo. I have to do right. Aku harus melakukan yang benar. Oke, sekarang coba Kareno ulangin bareng teman-teman nih. Oke, yuk. Siap semua? Siap. Oke, kita mulai ya. I have to do right. Right. Aku harus
melakukan yang benar. Yang benar. Wah, Good keren. Jadi, Kareno Kids, apa hal benar, apa yang harus kita lakukan nih saat ada orang yang bersalah kepada kita dan meminta maaf? Memaafkan. Aku harus belajar memaafkan. I should learn to forgive. Bagaimana ya menulis forgive? Yuk, kita aja bersama-sama. Huruf pertama, forgive. Yes. F. F. And then O. O. Terus R. R. Terus G. G. Selanjutnya apa ya? I. I. And then V. V. Yang terakhir I. E. Forgive. Dibacanya forgive. Artinya memaafkan. Oke, good job. Ingat ya kids, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah memaafkan dosa-dosa kita, kalau kita berdoa minta ampun sama Tuhan, demikian juga kita harus memaafkan orang lain yang meminta maaf sama kita. Dan ingat, tidak ada batasnya. Artinya terus memaafkan. Walaupun sulit Kareno, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. God is with me. Yuk, kita baca ayat supernya. Kareno bacain ya. Oke, kita baca yuk. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, semangat ya kids, kita pasti bisa melakukannya untuk Tuhan. Sekarang, ayo kita nyanyikan ayat ini ya. Oke. Kita nyanyikan bersama dengan gerakannya. Semangat! Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Aku akan selalu ingat superpower hari ini. Superpower of forgiveness. Supaya aku bisa menjadi seorang yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Semangat ya Kareno. Teman-teman, kita pasti bisa melakukannya. Karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Yuk, sekarang kita berdoa. Lipat tangan kamu, tutup mata kamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan, kami mau percaya kepada janji Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk bisa seperti Tuhan, bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kami, dan tolong kami untuk kami bisa berani meminta maaf terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kareno, Ya. sekarang kita beresin dulu laba-laba ini yuk. Oke. Oke, let's go. Wah kids, kakak seneng banget bisa beribadah bersama kalian hari ini. Gimana, kalian seneng gak kids? Hari ini kita sudah belajar superpower of forgiveness. Yuk kita belajar untuk memaafkan orang lain dan mau meminta maaf terlebih dulu. Kakak yakin kita semua bisa melakukannya karena Tuhan Yesus pasti menolong. Kids, apakah kalian mau mendengar lagi Super Bible Story yang keren seperti hari ini? Tenang aja, kita akan bertemu lagi minggu depan. Kalian mau kan? Ayo, klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain loncengnya ya.
supaya kalian bisa mendapat notifikasi ibadah terbaru dari MyStar. Jangan lupa ajak teman atau saudara kalian untuk ikut ibadah ya. Sekarang waktunya kita memberikan ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan. Siapkan persembahan terbaik untuk Tuhan. Dan mintalah orang tua atau anggota keluarga kalian untuk mengirimkannya melalui transfer ke rekening BCA atau melalui dompet digital. Thank you kids! Kids, banyak acara seru yang bisa kalian ikuti bersama teman-teman secara online. Ada Kesan Anak Connect. Kita akan berkumpul bersama-sama untuk sharing super Bible story, memuji Tuhan, dan main games yang seru. Yuk ikutan! Wah, udah habis nih waktunya. Kita harus berpisah kids. Kakak berdoa supaya kita semua bisa sehat selalu dan melewati hari-hari dengan sukacita. See you next week kids. MyStar, let your light shine. Bye-bye.